Perkenalkan, nama saya Jasmine Grace dari kelas 12 MIPA 1 dengan nomor absen 16. Pada hari ini saya akan melakukan remedial statistika dengan menjawab beberapa soal dari ulangan statistika. Oke, untuk soal yang pertama, kita diminta untuk mencari min dari data yang sudah diberikan pada histogram berat badan siswa berikut. Oke, untuk nilai 32 sampai dengan 36, kita mengetahui kalau frekuensinya adalah 2, frekuensi kumulatifnya 2, kemudian XI-nya atau nilai tengahnya kita dapat menjumlahkan 32 ditambah 36, lalu dibagi 2, hasilnya adalah 34. Lalu FIXI-nya atau frekuensi dikali dengan XI, 2 dikali 34 hasilnya adalah 68. Lalu untuk nilai 37 sampai dengan 41, kita ketahui kalau frekuensinya adalah 3, frekuensi kumulatifnya adalah 5, XI atau nilai tengahnya 37 ditambah 41 dibagi 2 sama dengan 39. Kemudian FIXI, frekuensi dikali dengan XI, yaitu 3 dikali 39 hasilnya 117. Lalu untuk nilai 42 sampai dengan 46, frekuensinya adalah 4, frekuensi kumulatifnya adalah 9, XI atau nilai tengahnya kita jumlahkan 42 tambah 46 dibagi 2 hasilnya 44. Lalu frekuensi dikali XI hasilnya 176. Kemudian untuk nilai 47 sampai dengan 51, frekuensinya adalah 5, frekuensi kumulatifnya adalah 14, XI-nya adalah 49, dan FIXI-nya adalah 245. Lalu untuk nilai 52 sampai dengan 56, frekuensinya adalah 6, frekuensi kumulatifnya adalah 20, XI-nya adalah 54, dan FIXI-nya adalah 324. Kemudian kita akan mencari min dengan menggunakan rumus min, yaitu delta FIXI per delta FI. Nah, untuk mencari delta FIXI, kita jumlahkan FIXI yang tadi sudah kita temukan. 68 ditambah 117 ditambah 176 ditambah 245 ditambah 324, hasilnya adalah 930. Lalu kemudian kita mencari delta F. Nah, caranya adalah dengan menjumlahkan seluruh frekuensi, yang hasilnya tadi adalah 20. Lalu 930 dibagi 20, hasilnya adalah 46,5. Lalu untuk soal yang nomor 2, kita diminta untuk mencari kuartil bawah dari data yang diberikan sebagai berikut. Untuk nilai 120 sampai dengan 124, frekuensinya adalah 1 dan frekuensi kumulatifnya adalah 1. Untuk nilai 125 sampai dengan 129, frekuensinya adalah 2 dan frekuensi kumulatifnya adalah 3. Untuk nilai 130 sampai dengan 134, frekuensinya adalah 3 dan frekuensi kumulatifnya adalah 6. Untuk nilai 135 sampai dengan 139, frekuensinya adalah 8 dan frekuensi kumulatifnya adalah 14. Untuk nilai 140 sampai dengan 144, frekuensinya adalah 12 dan frekuensi kumulatifnya adalah 26. Untuk nilai 145 sampai dengan 149, frekuensinya adalah 10 dan frekuensi kumulatifnya adalah 36. Untuk nilai 150 sampai dengan 154, frekuensinya adalah 4 dan frekuensi kumulatifnya adalah 40. Kemudian kita akan mencari kuartil bawah atau kuartil 1 dengan menggunakan rumus kuartil, yaitu TBN tambah dalam kurung N per 4 dikali jumlah frekuensi, total frekuensi, minus delta F min N dikali panjang per Fn. Oke, pertama-tama kita mencari tahu dulu TB-nya dari si kuartil 1. Nah, sebelum itu kita harus ketahui dulu si kuartil 1 ini berada di kelas yang mana. Caranya adalah dengan mencari tahu lewat 1/4 dikali 40. Kenapa kita letakkan 1? Karena kita mau mencari kuartil 1, jadi N kita ganti dengan 1, sehingga menjadi TB1 ditambah 1/4 dikali 40 min delta F min 1 kali P per F1, sesuai dengan rumus tadi. Oke, kemudian 1/4 dikali dengan 40 hasilnya adalah 10, sehingga kurang lebih sehingga dia terletak di kelas dengan nilai 135 sampai dengan 139. Oke, tapi batas bawah dari kelas ini adalah 135, sehingga untuk mencari tepi bawahnya 135 kita kurang dengan 0,5, hasilnya adalah 134,5. Lalu kemudian kita masukkan tadi 1/4 kali 40, hasilnya adalah 10. Lalu delta F min 1 atau
frekuensi kumulatif sebelum dari kelas tempat kuadrat 1 ini berada itu adalah 6, sehingga kita masukkan 10 dikurang 6. Untuk panjangnya kita kurangi 139 dikurang 135, hasilnya 4, ditambahkan dengan 1, sehingga panjangnya adalah 5. Per F1 frekuensinya adalah 8, sehingga 134,5 ditambah dalam kurung 10 minus 6 dikali 5 per 8 hasilnya adalah 137. Berikutnya untuk soal nomor 3 kita diminta untuk mencari ragam dari data yang diberikan dalam tabel. Pertama-tama kita harus mencari dulu min-nya. Sebelum itu untuk mencari min kita memerlukan data FIXI dan data FI, maka kita cari tahu terlebih dahulu. Untuk nilai 1 sampai dengan 10 frekuensi adalah 3, XI-nya adalah 1 tambah 10 bagi 2 yaitu 5,5, FIXI-nya 3 dikali 5,5 hasilnya 16,5. Untuk nilai 11 sampai 20 frekuensi adalah 5, XI-nya 11 tambah 20 dibagi 2 hasilnya 15,5, FIXI-nya 5 dikali 15,5 hasilnya adalah 77,5. Lalu untuk nilai 21 sampai dengan 30 frekuensinya adalah 5, XI-nya adalah 25,5 dan FIXI-nya adalah 127,5. Untuk nilai 31 sampai dengan 40 frekuensinya adalah 7, XI-nya 31 ditambah 40 dibagi 2 sama dengan 35,5. Lalu frekuensi dikalikan dengan XI, FIXI-nya sama dengan 248,5. Lalu untuk nilai 41 sampai dengan 50 frekuensinya adalah 8, XI-nya 41 ditambah 50 dibagi 2 sama dengan 45,5. Frekuensi dikali dengan XI hasilnya adalah 364. Lalu untuk nilai 51 sampai dengan 60 frekuensinya adalah 9, XI-nya 51 ditambah 60 dibagi 2 sehingga hasilnya adalah 55,5. Kemudian frekuensi dikalikan dengan XI sehingga hasilnya 499,5. Lalu untuk nilai 61 sampai dengan 70 frekuensinya adalah 3, XI-nya 61 tambah 70 dibagi 2 sama dengan 65,5. Lalu 65,5 dikali dengan 3 sehingga FIXI-nya adalah 196,5. Kemudian kita totalkan FIXI dan FI-nya sehingga kita memperoleh delta FIXI sama dengan 1530 dan delta FI sama dengan 40. 1530 dibagi 40 hasilnya adalah 38,25. Kemudian setelah kita mengetahui min-nya, maka langkah selanjutnya adalah kita mengurangkan XI dengan min-nya. Untuk nilai 1 sampai 10, XI dikurang min sama dengan minus 32,75. Untuk nilai 11 sampai 20, XI dikurang min sama dengan minus 22,75. Untuk nilai 21 sampai dengan 30, XI dikurang min hasilnya adalah minus 12,75. Untuk 31 sampai dengan 40, XI dikurang min hasilnya adalah minus 2,75. Untuk 41 sampai dengan 50, XI dikurang min hasilnya adalah 7,25. Untuk 51 sampai dengan 60, XI dikurang min hasilnya adalah 17,25 dan untuk nilai 61 sampai dengan 70, XI dikurang minnya hasilnya adalah 27,25. Lalu kemudian XI dikurang min kita kuadratkan sehingga untuk nilai 1 sampai dengan 10 minus 32,75 kuadrat hasilnya 1072,5625. Lalu untuk nilai 11 sampai 20 minus 22,75 kuadrat tadi hasilnya adalah 517,5625. Lalu untuk 21 sampai dengan 35 XI minus min kuadratnya adalah 192,5625. Lalu untuk nilai 31 sampai dengan 40 XI minus min kuadratnya sama dengan 7,5625. Untuk nilai 41 sampai dengan 50 XI dikurang min kuadratnya sama dengan 52,5625. Lalu untuk nilai 51 sampai dengan 60 XI dikurang minnya sama dengan 297,5625. Untuk nilai 61 sampai dengan 70 XI dikurang min kuadratnya sama dengan 742,5625. Lalu kemudian kita akan mencari frekuensi dikalikan dengan XI minus min kuadrat yang tadi sudah kita temukan. Sehingga untuk nilai 1 sampai dengan 10, 3 dikali 1072,5625 hasilnya adalah 3217,6875. Untuk nilai 11 sampai dengan 20, 5 dikali 517,56252 hasilnya adalah 2587,8125.
Untuk nilai 21 sampai 30, frekuensi 5 dikali dengan 162,5625, hasilnya adalah 812,8125. Lalu untuk nilai 31 sampai 40, FI dikali XI minus min kuadratnya sama dengan 52,9375. Untuk nilai 41 sampai 50, FI dikali XI minus min kuadratnya sama dengan 420,5. Kemudian untuk nilai 51 sampai dengan 60, FI dikali dengan XI minus min kuadratnya sama dengan 2678,0625. Dan yang terakhir untuk nilai 61 sampai dengan 70, frekuensi 3 dikalikan dengan 742,5625, hasilnya adalah 2227,6875. Lalu kemudian data-data yang sudah kita peroleh kita masukkan ke dalam rumus dari ragam, yaitu delta FI dikali dengan XI minus min kuadrat per delta FI. Tadi kita sudah mengetahui FI dikali XI minus min kuadrat. Kita jumlahkan 3217,6875 dan seterusnya, sehingga kita menemukan hasilnya adalah kurang lebih 12.000. Kemudian delta FI kita jumlahkan sehingga kita mengetahui total dari seluruh frekuensinya adalah 40. Lalu kita bagikan 12.000 dengan 40 sehingga kita memperoleh hasilnya ragamnya adalah 300. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke soal nomor 4, yaitu kita diminta untuk mencari median dari data yang telah diberikan. Nilai 41 sampai dengan 45, frekuensi kita ketahui adalah 5 dan frekuensi kumulatifnya adalah 5. Nilai 46 sampai dengan 50, frekuensinya adalah 11 dan frekuensi kumulatifnya adalah 16. Nilai 51 sampai dengan 55, frekuensinya adalah 9 dan frekuensi kumulatifnya adalah 25. Nilai 56 sampai dengan 60, frekuensinya adalah 4 dan frekuensi kumulatifnya adalah 29. Nilai 61 sampai dengan 65, frekuensinya adalah 1 dan frekuensi kumulatifnya adalah 30. Lalu kita mencari mediannya, atau median juga dapat disebut sebagai kuartil tengah atau Q2. Rumus dari Q2 adalah TB2 ditambah dalam kurung 2/4N minus delta F min 2 dikali P per F2. Pertama-tama kita harus mencari tahu terlebih dahulu 2/4 dikali N, N-nya ini adalah 30. Sehingga hasil adalah 15. Nah, kemudian 15 inilah yang akan menentukan kira-kira kuartil 2 ini berada di kelas dengan nilai yang mana. Nah, kita ketahui kalau misalkan dia hasilnya 15, sehingga dia kemungkinan berada di kelas dengan nilai 46 sampai dengan 50. Lalu batas bawahnya adalah 46, sehingga untuk mencari tepi bawahnya kita kurangkan dengan 0,5, hasilnya adalah 45,5. Lalu 2/4N tadi kita ketahui hasilnya 15, jadi tinggal kita masukkan delta F min 2 atau frekuensi kumulatif sebelum dari kelas tempat kuartil 2 ini berada adalah 5, sehingga kita masukkan 15 dikurang 5. Panjangnya adalah 45 dikurang 1, yaitu 4 ditambah 1, 5, sehingga panjangnya adalah 5. Kemudian frekuensinya adalah 11, sehingga 45,5 ditambah dalam kurung 15 minus 5 dikali 5 per 11 sama dengan 45,5 ditambah 4,545. Sehingga hasilnya median dari data tersebut adalah 50,045. Kemudian untuk soal nomor 5, kita diminta untuk mencari modus dari data yang telah diberikan. Nah, untuk data yang telah diberikan ini, pertama-tama ada nilai 0 sampai 15, frekuensinya 5. Nilai 16 sampai dengan 25, frekuensinya 5. Nilai 26 sampai dengan 35, frekuensinya 7. Nilai 36 sampai dengan 45, frekuensinya 8. Nilai 46 sampai dengan 55, frekuensinya 9. Nilai 56 sampai dengan 65, frekuensinya 3. Nah, kita diminta untuk mencari modus. Sebelumnya, modus merupakan nilai datum yang sering muncul atau yang memiliki frekuensi yang paling besar. Sehingga melalui data tersebut, kita mengetahui kalau frekuensi yang paling besar itu adalah 9, sehingga modus ada di kelas dengan nilai 46 sampai dengan 55. Lalu kemudian kita mencari D1 dan D2-nya. D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas yang sebelumnya, yaitu 9 dikurang 8 hasilnya adalah 1. Kemudian D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas yang sesudahnya, sehingga 9 dikurang dengan 3 hasilnya adalah 6. Kemudian kita masukkan rumus modus. Modus sama dengan TB modus ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali panjang.
TBMO, sebelumnya kita mengetahui kalau misalkan dia ada di interval kelas dengan nilai 46 sampai dengan 55, sehingga batas bawahnya 46, kita kurang 0,5, hasilnya adalah 45,5. Lalu D1-nya tadi adalah 1 per D1 tambah D2, 1 ditambah 6 dikali panjang. Panjangnya adalah 55 dikurang 46 sama dengan 9 ditambah 1, sehingga panjangnya adalah 10. Lalu 45,5 ditambah 1 per 1 tambah 6 dikali 10 sama dengan 46,928, sehingga modusnya kurang lebih 46,93. Selanjutnya untuk soal nomor 7, sebuah laboratorium komputer akan mengadakan pengurangan jumlah CPU berdasarkan performa perangkat keras. Jika komputer yang akan dikurangi 20% dari totalnya, maka skor uji tertinggi performa perangkat keras yang dikurangi adalah, pertama-tama kita jabarkan dulu data yang kita dapat dari soal tersebut, yaitu skor uji 51 sampai dengan 55, frekuensi 2, frekuensi kumulatif 2, skor uji 56 sampai 60, frekuensi 4, FK 6, skor uji 61 sampai 65, frekuensi 8, FK 14, skor uji 66 sampai 70, frekuensi 12, FK 26, skor uji 71 sampai 75, frekuensi 6, FK 32, skor uji 76 sampai 80, frekuensi 8, FK 40. Sehingga kita peroleh kalau N-nya itu adalah 40. N merupakan jumlah keseluruhan frekuensi atau total dari frekuensi. Untuk mengetahui persentil ke-20 ini berada di kelas yang mana, maka kita cari dengan menggunakan 20 per 100 dikali 40, hasilnya adalah 8, sehingga kemungkinan dia berada di interval kelas dengan skor uji 61 sampai dengan 65. Kemudian kita gunakan rumus persentil, yaitu TB tambah dalam kurung I per 100 dikali N minus FK per FI dikali P. Oke, persentil 20 sama dengan tadi kita ketahui kalau batas bawahnya adalah 61, sehingga 61 dikurang 0,5, TB-nya sama dengan 60,5. Lalu 20 per 100 dikali 40, hasilnya tadi 8, dikurang FK sebelum kelas terletaknya si persentil 20 ini, yaitu adalah 6. Jadi 8 kurang 6 per frekuensinya adalah 8. Lalu panjangnya 65 dikurang 61 sama dengan 4 ditambah 1, sehingga panjangnya adalah 5. Maka hasil dari persentil 20 sama dengan 60,5 ditambah dalam kurung 20 per 100 dikali 40 minus 6 per 8 dikali 5 merupakan 61,75. Untuk soal nomor 8, diberikan data sebagai berikut. Nilai 60 sampai dengan 65, frekuensi 8, FK 8. Nilai 66 sampai dengan 71, frekuensi 13, FK 21. Nilai 72 sampai dengan 77, frekuensi 18, FK 39. Nilai 78 sampai dengan 83, frekuensi 28, FK 67. Nilai 84 sampai dengan 89, frekuensi 14, FK sama dengan 81. Nilai 90 sampai dengan 95, frekuensi 9, FK 90. Jika 25% dari jumlah siswa yang ada harus mengikuti remedial, maka batas nilai minimal adalah, cara untuk mengerjakannya adalah kita menggunakan rumus persentil. Nah, sebelum itu kita harus menentukan dulu persentil ini berada di kelas interval dengan nilai berapa. Caranya adalah dengan mengalikan 25 per 100 dikali 90. 90 ini merupakan N atau total dari frekuensinya. Oke, 25 per 100 dikali 90 hasilnya adalah 22,5, sehingga kemungkinan persentil 25 ini berada pada kelas dengan interval nilainya 72 sampai dengan 77. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus persentil sama dengan TB tambah dalam kurung I per 100 N min FK per FI kali P. Oke, persentil 25 sama dengan, tadi kita ketahui kalau batas bawahnya adalah 72, sehingga TB-nya adalah 72 dikurang 0,5, hasilnya 71,5. Kemudian I-nya adalah 25 per 100 dikali, ini tadi kita ketahui hasilnya adalah 90, dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelumnya, yaitu 21. Oke, tadi kita ketahui kalau 25 per 100 kali 90 itu 22,5, sehingga 22,5 dikurang 21 sama dengan 1,5. Kemudian bawahnya frekuensinya sama dengan 18,
Dan panjangnya adalah 77 kurang 72 sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6. Sehingga panjangnya adalah 6. Lalu hasil dari persentil 25 sama dengan 71,5 ditambah 25 per 100 kali 90 minus 21 kali 6 per 18. Hasilnya adalah 71,5 ditambah 0,5 atau 72. Sehingga batas nilai minimalnya adalah 72. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan atau penjelasan soal-soal yang tadi sudah saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya.